Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengen buat yang enak banget untuk anak-anak dan keluarga. Dan ini nggak perlu lagi kalian mengantri di satu kedai. Kita udah bisa buat sendiri pecinta kopi yang rasanya buttery banget. Nih kalian bisa lihat ya, luar garingnya lembut banget dalamnya. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Tepung terigu protein tinggi, air yang hangat, gula pasir, kemudian kuning telur, 2 kuning telur ya, dan garam nih. Ini rasanya enak banget. Oh ya, jangan lupa ragi instan tentunya masih aktif juga. Di sini Mama Meji menggunakan butter. Kalian boleh juga sih menggunakan margarin, tapi yang pasti kalau butter itu lebih wangi dan lembutnya itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu air hangat, kemudian gula pasir dan ragi instan. Nih, sekarang coba deh diaduk-aduk dulu. Pengen tahu aktif apa enggak? Airnya hangat aja ya, suam-suam kuku gitu. Jangan terlalu panas, ntar raginya mati. Nah, ini nih, perlahan muncul apa tuh? Busa-busa pada permukaan, artinya aktif. Kemudian kita masukkan 2 kuning telur, aduk. Ini caranya mudah banget, hasilnya luar biasa. Sekarang kita masukkan tepung terigu protein tingginya, kemudian garam, dan kita aduk lagi. Ini sih emang premium ya rotinya, cuman kan ada harga ada rasa. Dan tentunya kalau kita buat sendiri itu jauh lebih hemat dibanding kita harus beli di luaran. Dan Mama Meji yakin setelah ini kalian tidak akan beli roti ini lagi di luaran. Nah, sekarang kita campur dulu semuanya sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Kalau udah, kita masukkan butternya ya. Kalau udah tercampur rata gitu, masukkan butternya. Kemudian tentunya harus kita campurkan kembali sampai tidak ada lagi terlihat butter tercampur semua dengan adonan. Ini kita tanpa ulen, jadi cuman dibolak-balik dan diaduk aja sampai rata. Kalian juga boleh sebenarnya menggunakan mixer ya. Cuman kalau menggunakan mixer, airnya air suhu ruang aja, nggak usah air hangat. Nah, kalau udah sekiranya udah tercampur merata dan sudah agak halus, kita akan proofing 1 jam sesuai dengan suhu ruang, tentunya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, sekarang kita lanjut untuk buat toppingnya. Ini adalah tepung terigu protein rendah yang udah Mama Meji campur dengan tepung beras, menghemat tempat. Jadi udah dicampur situ, kemudian gula halus. Ini 2 putih telur yang tadi, kan kuningnya udah kita pakai. Terus kopi instan, boleh merek apa aja, dan butter, kemudian pasta coklat, opsional tapi lebih enak kalau kita tetap menggunakan pasta coklat, jadi mocha coklat. Nah, ini kita saring dulu gula halusnya. Nih, kalau udah kita masukkan butter. Jadi ini rotinya full butter ya. Tapi itu tadi, kalau kalian mau mengganti dengan margarin ya boleh. Tentunya beda di rasa, karena kalau butter itu lebih lemak ya. Juga wanginya, aromanya ini otentik banget dengan yang di luar-luar itu tuh. Ini kita aduk dulu. Boleh pakai pengaduk apa aja sih. Ini sampai menyatu. Kemudian kita masukkan putih telurnya. Ini kita aduk sampai menyatu, yang ini nih maksudnya yang menyatu. Kalau udah halus, nggak ada lagi yang bergerindil gulanya, masukkan bubuk kopi. Di sini Mama Meji menggunakan Nescafe, kemudian pasta coklat. Aduk kembali. Nih seperti ini ya. Terus sampai halus. Kalau udah, kita masukkan tepung terigu protein rendah yang dicampur dengan tepung beras. Ini kita saring kembali. Nah, jadi untuk tekstur topping ini nanti lebih crunchy ya, kokoh gitu. Tadi kan udah lihat di depan kalau kita ketuk-ketuk bunyinya tuk 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 tuk. Nah, udah. Kalau udah tercampur rata dan halus seperti ini, kita masukkan ke dalam piping bag.
Nah, ini kalau udah dimasukkan dalam piping bag ini, kita simpan di dalam kulkas ya, sambil menunggu, bukan menunggu, sambil kita buat adonan rotinya nih. Kalian udah bisa lihat sangat berserat dan mengembang. Jadi untuk pengembangannya tergantung suhu ruangan ya. Yang pasti kurang lebih 1 jam, bisa 1 jam lebih jika udaranya tidak panas. Oke, sekarang taburi dulu papan kerja dengan tepung terigu. Karena ini adonannya sedikit agak lunak. Nih, kalau udah kita letakkan pada papan kerja, kemudian sedikit taburi permukaannya juga dengan terigu sehingga untuk tangan dan papan kerjanya nggak melekat. Nih, sekarang kalian bisa lihat caranya, kita folding. Dibalik aja membentuk bulatan dan lama-kelamaan kalian pasti akan bisa merasakan konsistensi adonannya juga bentuknya sangat halus ya. Semakin halus nih. Seperti ini masih belum halus. Kita bulatkan kembali. Kalian bisa lihat aja. Lanjut. Nih, kembali kita gulung. Kita lipat, di folding, caranya seperti ini. Semakin lama adonannya semakin elastis dan kalis. Tuh, udah halus banget. Taburi tipis aja papan kerja dengan tepung terigu. Kemudian ini kan kita bagi menjadi 8 bagian. Nah, agar beratnya sama, bentuknya sama, ini Mama Eji timbang. Kurang lebih ini semuanya bukan semua ya. 1 pieces itu beratnya 61 gram. Nah, sekarang setiap bagiannya kita bulatkan. Letakkan permukaannya halus di bagian atas. Bagian halus diletakkan pada permukaan. Kemudian kita rounding di papan kerja. Caranya juga kalian bisa lihat. Nih, dibulatkan terus, ambil semua sisinya mengarah ke arah tengah. Lalu taburi tipis aja papan kerja dengan terigu. Dan setelah kita bulatkan ini, kita haluskan, rounding di papan kerja, bolak-balik ya. Ini nggak terlihat aja nih. Jadi bolak-balik kita haluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Dan kita letakkan aja langsung tadi yang udah dihaluskan, dibulatkan itu pada loyang ya. Nah, kalau udah selesai semua, ini akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit agar adonannya lebih lunak, nggak ngaret gitu kalau kita bentuk. Dan kita ambil dari pembentukan urutan yang pertama. Tar dulu. Sebelumnya kita siapkan butter dulu. Ini butter kurang lebih 220 atau 200 gram ya. Yang pasti satu pack ini akan Mama Eji bagi menjadi 8 bagian. Namanya juga premium ya kan. Ini pastinya enak banget. Jadi kita akan filling, kita isi dengan butter. Untuk butter boleh merek apa aja. Oh ya, sebelumnya butter ini kalian letakkan di kulkas dulu ya, agar dia nggak lunak. Jadi sedikit membeku gitu. Jadi di kulkas saja. Ini kita ambil yang pembentukan dari pertama sesuai urutannya nanti ya. Kemudian kita tepuk-tepuk, pipihkan. Nih, tarik bagian tepinya. Jadi bagian tengah tetap menebal. Kita tipiskan bagian tepinya agar nanti jika kita isi itu untuk isiannya nggak jebol. Jadi usahakan semua tertutup rapat. Nah, kita ambil satu bagian butternya. Jadi kalau sekiranya lagi membentuk ini butternya udah mulai melunak, kalian bisa juga langsung letakkan dulu di dalam freezer sebentar. Yang pasti sebaiknya dalam keadaan membeku ya. Nah, kemudian kita rapikan, bulatkan, dan haluskan kembali. Caranya kalian bisa lihat seperti ini. Taburi sedikit dengan terigu papan kerjanya, kembali kita haluskan, di rounding seperti ini ya. Ini ukurannya lumayan besar loh. Dan untuk penggunaan isian butter ini kalian boleh setengah bagiannya sih. Kalau mau lebih sedikit masih enak juga, nggak masalah. Kalau ini emang isiannya emang banyak ya.
Jadi Mama gunakan satu butter itu untuk satu resep adonan roti ini. Tapi kalian boleh menggunakan setengahnya untuk isiannya. Nah, selain kita pipihkan menggunakan tangan, bisa juga pakai rolling pin. Jadi dua cara ini tinggal kalian pilih aja. Yang pasti bagian tepi dari adonan ini lebih tipis dari bagian tengahnya. Nah, sekarang kita bulatkan kembali. Ini ya, rotinya tetap empuk, lembut, lembab, tidak kering sampai 3 hari. Benar. Kalau nggak percaya, kalian nanti boleh coba ya. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang akan kita proofing selama 1 jam atau sampai lebih mengembang dari bentuk semula. Nih seperti ini. Yang pasti sesuai dengan suhu ruangan. Dan sekarang kita beri topping. Nih. Jadi ini udah kita ambil dari kulkas tadi, udah nggak terlalu encer. Seperti ini buat lingkaran. Terus oh ya, jangan lupa oven udah kalian panaskan ya saat ini dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ini akan kita taburi dengan coklat chips. Nah, biar lebih mantul, lebih cantik, dan lebih enak. Ini dia hasilnya. Sekarang akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Api atas bawah. Karena untuk topping ini harus mateng ya, bagian atasnya. Nih kalian bisa dengar betapa kokoh bagian luarnya dan sangat crunchy. Dan untuk roti-roti jenis ini atau yang kalian udah pernah beli juga di luaran, tentunya kecrunchy-annya itu yang nggak bisa sampai besok. Setidaknya 8 jam itu masih crunchy. Tapi kalian kan tahu kan, udah pernah juga beli di luaran dan pastinya nggak akan crunchy sampai besok-besok-besok. Nih. Oh ya, untuk penyimpanan sama, kalian bisa simpan di kulkas. Nah, nanti kalau udah mau dihidangkan bisa kalian hangatkan di oven. Ini dia hasilnya, lihatlah bagian dalamnya. Begitu lembut dan sangat buttery banget. Emang sebenarnya untuk jenis roti ini kan kita nikmati itu selagi hangat, selagi permukaannya juga masih kenceng ya. Oke? Nih, kalian bisa lihat. Rekomen banget untuk keluarga, jadi nggak perlu lagi ngantri beli di luaran. Oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.